Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satna dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Sitosihi Teknologi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai blotching atau embedding, mikrotom, dan pewarnaan. Blotching atau embedding yaitu merupakan proses pewarnaan jaringan dalam parafin dan parafin yang dicetak dalam wadah khusus berupa tisu, kaset, atau blok besi, sehingga membentuk blok-blok parafin. Embedding yang dilakukan untuk memudahkan proses pemotongan karena blok parafin yang terbentuk dapat diletakkan pada holder mikrotom tepat di depan pisaunya. Prinsip blotching atau embedding yaitu jaringan yang telah di-embedding ditanam dalam blok parafin dicetak dengan menggunakan alat tertentu pada suhu tertentu. Kemudian, prosedur kerja blotching atau embedding. Pertama, keluarkan jaringan yang telah di-embedding bersamaan dengan nomor laboratorium menggunakan pinset. Kedua, tata dan tekan jaringan di atas logam persegi. Ketiga, sambungkan logam L di sekelilingi jaringan sehingga membentuk cetakan blok kubus. Keempat, tambahkan parafin cair suhu 60 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius ke dalamnya. Kelima, setelah agak dingin, tempelkan nomor laboratorium pada permukaan atas blok. Dan keenam yaitu lepaskan cetakan logam L. Jika blok telah dingin dan mengeras, masukkan blok ke dalam air es. Kedua yaitu mikrotom. Pengertian mikrotom yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja, kaca, atau berlian, tergantung pada spesimen yang sedang diiris dan ketebalan yang diinginkan. Kemudian prinsip mikrotom yaitu untuk memotong, penampung atau bagian jaringan yang sangat tipis dan kemudian diamati di bawah mikroskop. Prosedur kerja mikrotom yaitu pertama, persiapkan pisau mikrotom. Pisau mikrotom harus diasah sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan patut dan tidak koyok sehingga didapatkan jaringan yang patut. Pisau mikrotom kemudian diletakkan pada tempatnya di mikrotom dengan suhu tertentu. Retakan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula atau scalpel. Letakkan tempat duduk blok ke perparat pada tempatnya pada mikrotom. Kedua, persiapan kaca objek. Kaca objek yang akan diletakkan preparat harus telah disoantet atau disalut dengan zat perekat seperti albumin ataupun telur, gelatin atau testa. Ketiga yaitu persiapan waterbath atau wadah ada pokoknya air hangat dengan temperatur 43 sampai 400 Celcius. 4. Persiapan sengkelit atau kuas. Kemudian ketiga yaitu pewarnaan atau staining. Pengertian pewarnaan atau staining merupakan suatu proses pewarnaan di mana sampel diwarnai dengan menggunakan zat warna. Tujuannya yaitu untuk mewarnai jaringan sehingga mudah diamati di mikroskop. Teknik pewarnaan ini membantu dan menghasilkan kontraks di mana setiap pewarna memiliki afinitasnya masing-masing. Jenis-jenis zat pewarna yang dapat digunakan dalam pewarnaan antara lain pewarnaan alkalin blue, EB, gyozen, dan hematoksilin eosin. Kemudian prinsip pewarnaan staining yaitu untuk mengawetkan bentuk sel dan organel sehingga mendekati bentuk fisiologisnya. Cairan fiksasi mengubah komposisi jaringan secara kimiawi dan fisik. Prosedur kerja staining. 1. Proses deparafinasi atau penarikan parafin dari dalam jaringan. Kedua, proses rehidrasi atau pemasukan molekul air ke dalam jaringan.
yang dilakukan secara bertahap dengan menggunakan alkohol bertingkat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses ini sebagai media penghantar zat. Ketiga yaitu selanjutnya proses infiltrasi zat sitoplasma atau eosin untuk mewarnai inti sel. Keempat yaitu lalu dehidrasi kembali yang bertujuan untuk mencegah kerusakan pada jaringan karena proses terjadinya pembusukan. Setelah parafin dikeluarkan dengan menggunakan silem selama 20 menit, preparat dikeringkan dan ditetesi dengan entelan dan ditutup dengan dek gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.